Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengikuti ibadah doa keluarga. Marilah sebelum kita memulai doa keluarga ini, kita bersaat teduh sejenak. Kita akan menaikkan pujian dari NKB 134, bait pertama dan keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami masih diperkenankan beribadah kepadamu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan dan membimbing kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Urapi juga hamba-Mu yang telah mempersiapkan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu ini hingga dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam doa keluarga. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu terus menabur. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan, akan saya bacakan dari Injil Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30. Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30, demikianlah firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria yang sudah tua
begitu rajin sekali mengerjakan kebunnya. Setiap hari dia menyiram tanam-tanamannya, dan semuanya itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dia membersihkan daun-daun kering, memotong dan merapikan tangkai-tangkainya, dan tidak lupa selalu ada tanaman baru yang menggantikan tanaman bunga yang sudah tua dan tidak produktif lagi. Pada suatu hari tetangganya yang selalu memperhatikan bapak ini, dia berkata, "Pak, usia bapak kan sudah 80 tahunan. Apakah bapak akan sempat menikmati buah dari pohon mangga kecil yang sedang bapak tanam itu?" Pak tua itu dengan tersenyum menjawab, "Saya menanam bukan untuk saya, tetapi saya ingin ada orang lain yang beberapa tahun lagi memetik hasilnya." Saudara, memang banyak pekerjaan yang tidak dapat segera kita nikmati hasilnya. Kita harus menunggu, dan bahkan mungkin ketika kita sudah melupakan jerih payah kita, barulah hasil itu muncul. Ada seorang misioneri yang sedang mengunjungi sebuah negara. Dia menjumpai seorang wanita yang begitu baik sekali. Dia telah menjadi pendamping suaminya, seorang pendeta. Dia mengerjakan semua pelayanan dengan penuh kesetiaan. Ketika bercakap-cakap, misioneri ini teringat, memang 20 tahun yang lalu dia telah berjumpa dengan wanita ini. Wanita ini pada waktu itu belum percaya kepada Tuhan. Dia terus membimbing, dan akhirnya setelah 20 tahun dia berjumpa kembali. Dan apa yang sudah ditanamkan ternyata sudah berhasil. Wanita itu percaya kepada Tuhan dan setia menjadi pelayan Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara. 20 tahun setelah menabur, barulah terlihat hasilnya. Banyak guru-guru sekolah minggu yang setelah berpuluh tahun melihat bahwa murid-murid sekolah minggunya yang dibimbing puluhan tahun yang lalu, kini telah menjadi orang Kristen yang baik, menjadi pendeta, menjadi penatua, dan pelayan-pelayan Tuhan yang mengagumkan. Apa yang kita tabur dengan setia tidak akan sia-sia. Saudara, kadang-kadang kita seperti petani yang merasa lelah karena lama sekali menantikan hasil apa yang kita tabur dan apa yang kita tanam. Seolah-olah apa yang kita lakukan itu tidak ada hasilnya, tidak terlihat hasilnya. Walaupun sang petani setia menyiram, memupuk, dan menanti dengan sabar. Sampai pada suatu hari, sang petani barulah melihat hasilnya. Tanaman yang ditanamnya, yang dirawatnya itu ternyata sudah berbunga, bahkan berbuah. Saudara, kadang-kadang kita bertanya, apakah yang saya lakukan ini dapat berhasil? Petrus pun pernah menanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus. Apa hasil dari mengikut Tuhan? Saudara, setelah beberapa tahun Simon Petrus mengikut Yesus, ia berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Yesus pada saat itu memberikan jawaban yang mungkin sulit untuk dipahami. Yesus memberikan jawaban yang begitu jauh ke depan, bahwa kalau ada penciptaan kembali, maka mereka akan memerintah bersama dengan Yesus. Saudara, itu sangat jauh dan sangat sulit dipahami oleh Petrus dan teman-temannya. Mungkin pula pada saat itu ada kasak-kusuk yang mengatakan bahwa Yesus bisa menjadi pemimpin yang mengusir penjajah Romawi dari bumi Israel. Kalau Yesus berhasil, ia bisa menjadi raja. Kalau Yesus berhasil dan menjadi raja, maka mereka, para pengikutnya, akan kecipratan kemuliaan dan jabatan yang penting.
Tetapi semua itu belum jelas. Mereka terus mengikut Tuhan tanpa bisa melihat apa hasil dari mengikut Tuhan. Mungkin Petrus juga merasakan bahwa dia sudah meninggalkan keluarganya, mertuanya, orang tuanya, istrinya, keluarganya, dan bahkan pekerjaannya yang lama. Murid-murid Yesus merasa lelah dan tidak melihat secara pasti apa hasil jerih payah mereka. Mereka terlalu cepat ingin melihat hasilnya. Memang ada pohon yang cepat sekali berbunga dan berbuah, tetapi ada yang harus ditunggu sampai puluhan tahun. Ada hasil pelayanan kita yang dapat segera kita lihat hasilnya, tetapi ada yang begitu lama. Kita harus sabar dan tetap setia mengerjakan tugas panggilan kita masing-masing. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini sedang mendoakan seseorang. Rasanya doa saudara mentok, seolah-olah tidak ada jawabannya. Kita harus terus bersabar. Ketika saudara mengalami kejenuhan, keputusasaan, atau kesulitan, ingatlah bahwa apa yang saudara tabur dengan setia suatu saat akan berbuah. Yesaya 55 ayat yang ke-11 mengatakan, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Inilah janji Tuhan buat kita sekalian. Firman Tuhan yang kita taburkan tidak akan sia-sia. Suatu saat akan berhasil, seperti benih yang tumbuh dan berbuah. Dengan janji Tuhan ini, biarlah kita boleh tetap setia, menabur firman Tuhan, menabur kebaikan, dan melakukan tugas pelayanan kita dengan setia dan tidak mudah putus asa. Seperti pemazmur mengatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Mungkin kita lelah ketika harus mengasihi dan menolong orang yang tidak pernah menunjukkan kebaikan. Ingatlah, apa yang kita tabur pasti akan ada hasilnya. Teruslah menabur kasih, menabur kebaikan, menabur kata-kata yang menguatkan. Semua pasti akan ada hasilnya. Mari saudara, Bapak Ibu sekalian, tetap semangat dalam menabur benih-benih kebaikan. Teruslah menabur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, saat ini bersama kita akan memasuki doa keluarga. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh menyapa kami melalui firman-Mu. Ketika kami juga boleh diingatkan melalui apa yang disampaikan oleh Ibu Priscilla, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mau dipakai Tuhan untuk terus menabur kebaikan Tuhan, menabur cinta kasih Tuhan, dan menabur tentang segala kebesaran nama-Mu ya Tuhan dimanapun Engkau menempatkan kami. Sertai kami ya Tuhan dimanapun kami berada, biarlah kami juga terus boleh Tuhan berkati. Ya Tuhan, pada saat ini kami secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami saat ini prihatin ya Tuhan, kalau pada saat ini pandemi juga masih berlangsung, dan justru pada akhir-akhir ini, hari-hari belakangan ini semakin banyak orang yang terkena virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang akan senantiasa berbelas kasih dan juga menyertai setiap kami semua ketika kami yang berduka karena kehilangan orang-orang yang kami kasih. Tuhan senantiasa menghibur kami dan juga Tuhan senantiasa menguatkan iman kami. Ketika kami juga mungkin mengalami sakit ini,
kiranya Tuhan sendiri akan juga menguatkan kami menjadi sandaran dan pegangan bagi kami dan sumber pengharapan dalam pemulihan yang sedang kami jalani. Ketika kami mungkin sudah pernah mengalami COVID-19 dan saat ini dalam masa pemulihan atau sudah sembuh, biarlah kami juga boleh senantiasa bersyukur dan terus menjaga diri kami dengan baik. Dan untuk kami semua yang masih Tuhan lindungi, kiranya Tuhan sendiri akan juga sertai kami, berikan kesehatan untuk kami juga boleh diberikan kekuatan dan juga menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga sesama kami dengan kami menjalani protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kiranya Kau sendiri akan sertai untuk pemerintah yang dalam mengendalikan pandemi ini, biarlah Tuhan sendiri akan sertai upaya-upaya yang dilakukan, baik itu untuk mereka yang sudah terpapar, ataupun melalui program vaksin yang saat ini digencarkan. Biarlah melalui vaksin ini juga boleh dilihat suatu perubahan yang nyata ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih boleh memelihara gereja kami GKI Delima. Biarlah Kau sendiri yang akan senantiasa menyertai setiap pendeta maupun penatua dan komisi-komisi serta seluruh aktivis dan juga untuk setiap umat yang ada. Biarlah kami juga terus boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui setiap ibadah yang kami harus jalani secara online ataupun melalui kegiatan-kegiatan yang kami jalani secara online. Dan biarlah kami juga terus boleh mempunyai hubungan pribadi yang baik dengan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh karena sakit. Tuhan sendiri akan senantiasa memberikan kekuatan dan pemulihan kepada setiap saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami, biarlah Tuhan sendiri yang juga menyertai mereka dalam tumbuh kembang mereka di masa pandemi ini. Biarlah mereka juga boleh terus menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam kondisi ini, dan mereka tetap boleh menjadi anak-anak yang terus mencintai Tuhan dan juga bertumbuh dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan dari setiap saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah masing-masing. Biarlah Kau sendiri yang akan mendengar seru doa setiap kami masing-masing ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi pandu setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari kita mengangkat satu pujian dari
NKB 208, bait pertama dan kedua. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan